Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faid Fardan, absen 11 dari kelas 11C, ingin mempresentasikan materi histologi praktek, materi penilaian akhir semester PAS. Yang pertama, infiltrasi atau impregnasi. Infiltrasi merupakan suatu proses memasukkan materi atau filtrat ke dalam jaringan, sehingga jaringan tersebut dapat mengeras akibat filtrat di suhu ruang. Media yang sering digunakan untuk filtrasi yaitu lilin parafin. Sifat larutan infiltrasi atau impregnasi. Parafin yang digunakan tersedia dalam berbagai bentuk dengan berbagai suhu lelehnya dan zat penambahnya untuk bisa menghasilkan potongan jaringan yang berkualitas. Embending atau blocking. Embending adalah proses penanaman jaringan ke dalam cetakan berisi parafin cair yang bila dingin akan mengeras sehingga mudah dipotong dengan mikrotom. Tujuannya adalah untuk mengelilingi jaringan oleh media seperti agar-agar, gelatin, atau lilin yang bila dipadatkan akan memberikan dukungan eksternal yang cukup selama pemotongan. Adapun langkah-langkah embending sebagai berikut. Yang pertama, tuangkan parafin cair secukupnya ke dalam base mold. 2. Posisikan jaringan dengan yang diharapkan. 3. Dinginkan dasar base mold sehingga posisi tidak terjadi perubahan. 4. Tutup dengan kaset jaringan. 5. Tuang parafin cair sehingga batas maksimal. 6. Dinginkan dengan kondisi alas base mold dingin. Ada juga hal-hal yang perlu diperhatikan saat proses embending atau blocking. Yang pertama, cek kualitas reagen. Kedua, potong jaringan sesuai ukuran. Yang ketiga, terapkan ketiga. 4. Pilih base mold yang sesuai. 5. Arahkan jaringan dengan hati-hati. 6. Jangan mengisi parafin berlebihan. Jangan sampai menuang parafinnya keluar dari base mold atau kasetnya. Yang ketiga, mikrotomi. Mikrotomi merupakan bagian dari jaringan yang dipotong dan ditempelkan pada suatu kaca objek yang kemudian akan diproses sehingga menghasilkan suatu kesediaan yang dapat teramati secara mikroskopis. Jenis-jenis mikrotom sebagai berikut: rotary mikrotom, rocking mikrotom, baselit mikrotom, sliding mikrotom, freezing mikrotom. Yang keempat, pewarnaan rutin. Pewarnaan merupakan proses mewarnai komponen-komponen jaringan yang transparan setelah melalui proses pematangan jaringan. Adapun tujuan pewarnaan, yang pertama, memberikan overview umum dari struktur jaringan. 2. Dapat digunakan sebagai alat diagnostik. Tahap-tahap pewarnaan, yang pertama pemanasan, yang kedua deparfinisasi, 3. Rehidrasi, 4. Staining, 5. Dehidrasi, 6. Clearing, 7. Cover slapping. Mounting dan labeling. Mounting adalah bahan yang digunakan untuk perekat pada tahap akhir pembuatan sediaan untuk diamati di bawah mikroskop. Tujuannya untuk membantu penahapan spesimen di tempatnya, untuk lebih cocok dengan indeks bias untuk tujuan yang akan digunakan, untuk mencegah pemutihan foto, dan untuk mengawetkan sampel penyimpanan jangka panjang. Labeling. Jadi pada tahap ini kita memberi label pada sampel jaringan yang sudah melakukan proses-proses sebelumnya dengan menggunakan pensil tebal untuk label slide dan jaringan, dan jangan gunakan stiker label. Label semua spesimen dengan identifikasi pasien, tanggal, jadi isi labelnya dengan identifikasi pasien, tanggal, dan sumber spesimen. Terima kasih. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Mohon diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.